Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kan materinya tentang advanced food processing gitu ya, dan itu ada banyak. Kali ini kita bakal bahas mengenai pemanasan yang menggunakan elektromagnetik. Nah, ingat kan dulu di fisika kita belajar tentang gelombang-gelombang ini, gelombang-gelombang cahaya. Nah, elektromagnetic spektrum ini berada di panjang gelombang yang setelah dari cahaya tampak, yaitu biasanya digunakan adalah infrared, kemudian microwave sama radio waves gitu ya. Jadi kalau kita lihat panjang gelombangnya akan berbeda antara infrared, microwave sama radio waves. Jadi radio waves itu yang paling panjang. Nah, tadi sesuai dengan gambar, sebenarnya microwave itu di antara 300 MHz sampai 300 GHz. Tapi karena ini kan penggunaannya macam-macam ya, maksudnya ada penggunaan untuk komunikasi dan lain sebagainya, makanya sesuai dengan perjanjian internasional, maka microwave untuk food processing ini hanya menggunakan yang kisaran 915 MHz dan 2450 MHz itu yang kita pakai untuk microwave sehari-hari. Nah, prinsip dari penggunaan microwave ini sebenarnya ada dua, yaitu polarisasi ionik sama rotasi dipol. Nah, kita tahu dipol itu apa? Dipol itu kan contohnya pada air gitu ya, H2O itu ada contoh dari dipol. Kemudian ikatan ion tuh ada banyak, kayak misalnya garam itu kan ikatan ion ya. Nah, itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau misalnya suatu bahan yang tidak memiliki hal tersebut, maka microwave ini nggak bisa digunakan. Tetapi ketika ada struktur polarnya, polarisasi, baik itu tadi polarisasi dipolar sama ionik, dan ini hampir semua bahan makanan semuanya ada, makanya microwave ini bisa digunakan dalam bahan pangan. Nah, jadi kalau dari rumusnya gitu ya, kalau kita lihat adalah ada dua tentang penetrasi, kedalaman penetrasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada dielectric constant dikalikan dengan tangen delta, itu di mana yang tanda kutip 2 itu adalah faktor kehilangannya. Faktor kehilangannya itu artinya, jadi kan gelombang elektromagnetik itu kan masuk nih. Nah, ketika masuk otomatis kan dia keluarnya hilang, nggak sama gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kehilangan. Berarti yang diserap oleh si bahan gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya yang terserap semakin banyak gitu ya, yang terserap semakin banyak, otomatis ini semakin besar, tapi penetrasi, kedalaman penetrasinya justru malah akan semakin kecil gitu ya. Nah, kalau untuk tenaga dia menggunakan rumus ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat kedalaman penetrasi itu justru akan semakin kecil ketika yang diserap, energi yang diserap semakin besar gitu ya. Nah, ini adalah sifat dielektrik dari material pada suhu 20 sampai 25 derajat di 2450 MHz gitu ya. Jadi ini adalah dari, kita bisa lihat ini adalah penetrasinya. Seperti itu.
Nah, jadi kalau kita lihat, kayak misalnya ice gitu ya, ice itu kan beku nih, beku, dia susah bergerak gitu ya. Tadi udah dibilangin justru dengan ininya semakin rendah, malah penetrasinya semakin tinggi. Makanya microwave itu ketika dia dipakainya, kenapa sering untuk defrost, kita tahu di microwave itu ada defrost. Kenapa digunakan untuk defrost? Karena penetrasinya yang dalam dan dia akan mencairkan dari dalam. Makanya kalau kita suka dengar, oh microwave itu pemanasannya dari dalam keluar. Sebenarnya bukan dari dalam keluar, tapi karena tadi penetrasinya itu, sehingga dia akan merata di dalam. Nah, untuk peralatannya sendiri, ini yang microwave yang biasa kita gunakan. Jadi ada magnetron. Magnetron inilah yang dipakai untuk memancarkan gelombangnya, gitu ya. Kemudian ada pengarah dari gelombangnya itu biasanya menggunakan aluminium. Dia akan mengarahkan, dia bentuknya akan seperti ini. Dulu di pelajaran, kalau kalian ingat di pelajaran FPP, karena gelombangnya seperti ini, jadi ada beberapa bagian yang pada saat gini dia tidak kena terhadap makanan tersebut. Makanya kalau kita lihat microwave yang ada itu pakai sistem putaran. Kenapa? Untuk memastikan gelombangnya itu mengenai si makanan. Nah, ini adalah contoh dengan sistem industrial. Jadi sistemnya tray, dia akan berjalan dan itu microwave energi akan dipancarkan dan itu akan mengenai si bahan tersebut gitu ya. Si bahan tersebut sehingga nanti ketika jalan dia akan mengenai gelombang-gelombang yang berikutnya. Nah, kalian bisa lihat contoh dari aplikasi microwave di video ini.